Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, hari trading ke 114, mudah-mudahan tidak salah ya. Oke, kita hari ini dari Telegram bot, dari Big Data Analysis kita ada 4 alert, yaitu MTEK, SSMS, Java, dan BBRI. Dari sentimen sih, kemarin katanya ada berita ekonomi di Amerika jelek, jadi confident orang-orang bahwa The Fed akan memangkas suku bunga, tapi tertutup dengan berita Joe Biden ya, jadi pemilu, jadi paling ntar lagi ada isu-isu meresahkan pemilu atau bagaimana lah ya pemilu Amerika. Oke, apapun itu kita akan bahas dengan prinsip volume price analysis, yaitu price discount everything volume validate. Ini Bapak Ibu, IHSG kita tetap ditutup positif, tetapi mulai tidak tinggi-tinggi amat ya Bapak Ibu. Dia 0,34, tetap positif. Ini akan berdampak ke rotasi bintang, di mana pergerakan saham relatif terhadap pergerakan komposit yang positif ya, ditutup. Nah, dia ada opening gap up sedikit saja, lalu di pre-closingnya ada bantingan. Nah, kalau kita lihat total value-nya lumayan, di atas sedikit di atas 10 triliun. Lalu kita lihat juga yang penting asing yang mulai masuk 844 di all market. Nah, masuknya di mana? BBRI, alhamdulillah ya, BBRI ada alert hari ini. Saya beli dengan kesabaran, dengan metode pada saat dia sudah ekstrim, saya tunggu dia di demand zone, lalu masuklah. Kalau nggak salah saya dapat bottoming di 4.100-an lah Bapak Ibu ya, jadi averagingnya. Alhamdulillah, sekarang tahan supaya jangan gatal untuk sell on string, biarkan saya dulu lah. Lalu ada Bank Mandiri, ini luar biasa ya, masuknya 997, tapi saya belinya jauh di bawah di bottoming. Saat dia lagi ekstrim-ekstrimnya saya beli. Ada yang nanya, masih bisa beli nggak? Ya kalau beli bisa saja kan urusan masing-masing, cuman analisa sesuai dengan style masing-masing. Siapa tahu ada yang beli stylenya adalah buy high, sell higher, kan ada juga, nggak bisa disalahkan. Net sale-nya di BBCA, net sale-nya tidak signifikan pula, tidak ada yang 100 miliar ya Bapak Ibu. Oke, kalau kita lihat asing yang masuk itu 784 miliar di all market, di mana asingnya ini hanya 34 dan lokalnya yang besar ini. Oke, itu dia Bapak Ibu. Untuk ini sektor finansial paling kuat ya ternyata di sini. Kita lihat ada MTEK, SSMS, Java, BBRI. Jadi kalau saya ingin membahasnya mungkin MTEK kali ya. BBRI, bagi yang sudah punya BBRI, yang saya lakukan adalah stop loss ini kan, dinaikkan. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan BBRI. Oke, alert ini Bapak Ibu dia berdasarkan machine learning. Nah, nama juga machine learning, dia merupakan rekomendasi. Nah, kita wajib melakukan analisa. Jangan percaya dengan analisa robot. Saya yang bikin yang mengkombinasikan aja, tidak percaya 100% gitu ya, Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu yang menggunakan tool ini. Jangan FOMO, siapkan trading plan. Dia terkirim melalui Telegram bot. Ini Bapak Ibu, alamat Telegramnya, atau Bapak Ibu scan QR ini untuk mendapatkan linknya. Atau Telegram channel juga bisa Bapak Ibu ikuti, ada di deskripsi video. Websitenya juga ada, sosial medianya juga ada. Jangan lupa untuk di follow sosial medianya, insya Allah akan saya follow back. Baik, saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya share pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun. Karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham, Bapak Ibu belajar analisa sendiri. Jadi menurut saya investasi yang paling penting itu dan paling utama adalah investasi di ilmu. Ya, Bapak Ibu belajar. Tidak ada cara lain untuk belajar yaitu practice make perfect, itu saja. Jadi pengalaman itu adalah guru utama, jadi yang lainnya itu ada guru support saja. Mudah-mudahan cocok ya Bapak Ibu dengan belajar volume price analysis. Oke, sekali lagi jangan percaya analisa saya 100% karena saya aja tidak percaya 100% ke robot. Saya percaya dengan analisa saya. Anggap saja apa yang saya sampaikan ini sebagai second opinion. Lagi-lagi ya, saya selalu mengingatkan second opinion. Nah, Bapak Ibu harus cari namanya first opinion. Dari mana? Practice make perfect. Berguru, belajar sama orang, belajar sama buku, lalu Bapak Ibu apply, dari situ akan ada namanya pengalaman, pembelajaran, itulah yang terbaik ya, practice make perfect. Jadi itu saja. Disclaimer-nya on ya, apapun saya sampaikan, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Wajib punya trading plan dan money management. Itu sudah saya buat juga tutorialnya, ada contohnya kemarin sudah saya buat, atau yang berminat nanti silakan
kita ada bisa bertemu. Nah, bertemu di mana? Di workshop Trading as Business. Jadi ini setelah saya selesai waktu saya kuliah sekolah bisnis di SBM ITB, maka kami ini teman-teman saya sekelas nih, beberapa orang tuh, beberapa teman sekelas. Nah, lalu berlanjutlah Bapak Ibu sampai batch 31. Untuk batch 32-nya kita akan laksanakan di hari Sabtu tanggal 27 Juli. Batch 33-nya tanggal 10 Agustus. Ya, oke itu. Nah, untuk pesertanya untuk batch 32 sudah full ya. Mudah-mudahan cukup segini. Karena saya ini bukan mengincar peserta sebanyak-banyaknya, karena juga dalam tahun 2024 baru kali ini ini batch ada kelas lagi, karena kan banyak juga urusan. Kalau saya buat tiap minggu juga keluarga juga repot gitu ya. Jadi sampai saat ini saya masih trader lah ya, masih trading, dan ada juga pekerjaan di kantor sebagai geofisika. Oke, untuk batch 33 Bapak Ibu silakan, masih ada terbuka. Nah, untuk kelas advance mungkin ada perubahan jadwal ya Bapak Ibu. Ada kelas advance yaitu volume price analysis. Nanti saya akan reschedule lagi terkait dengan ruangan ya. Ruangannya saya cari yang murah meriah, tidak usah mahal-mahal, tidak usah di hotel. Yang penting Bapak Ibu dapat ilmunya, kita layak lah bikin workshop. Jadi murah meriah. Untuk apa juga mahal-mahal ya kan, kalau ilmunya juga begitu-gitu aja. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau berminat untuk yang 3 slot lagi batch 33, silakan hubungi. Kalaupun terpaksa untuk batch 32, nanti silakan hubungi saya lah. Mungkin nanti kan ada satu orang yang bilang, Pak saya nggak bisa karena anak. Ya udahlah, kalau anak udah bisa kita alokasikan. Mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya dengan ada di deskripsi video ya. Bagi yang pertama kali menggunakan robot, Bapak Ibu bisa ketik help untuk mendapatkan list perintah apa saja yang ada di dalam robot ini ya. Jadi kalau dia memang tidak ada, nggak usah ditanya, berarti memang tidak ada. Karena ada yang bertanya, Pak ini bandarmologinya ada. Ya mungkin pemahamannya ada, tapi tidak sama ya mungkin ya. Ada tanya top 5 broker ya. Dicek saja di sini. Kalau mau tutorial, Bapak Ibu ketik tutorial, itu perintahnya. Sekali lagi saya ingatkan. Oke, ini ada tutorial bisa ditonton bagi yang berminat belajar volume price analysis, tapi mungkin lokasinya jauh di luar Jawa dan lainnya, bisa belajar volume price analysis di sini sudah ada. Termasuk sinyal-sinyalnya ya, Bapak Ibu bisa juga kalau punya waktu, punya rezeki, bisa ketemu saya, kita belajar di kelas bersama, cukup untuk one day kelas lah bisa. Nanti informasi silakan tunggu saja untuk volume price analysis. Sekarang kita akan mulai untuk pembahasan sama-sama yang alert hari ini. Seperti biasa, apa yang kita lakukan adalah kita cek alert. Nah, itu langkah pertama Bapak Ibu. Selalu setelah after market close, biasanya saya cek ya. Ada MTEK, SSMS, Java, SSMS ini. Oh, sini ada juga SSMS ya. Java dan BBRI. Nah, kita cek itu alertnya. Nanti kita akan pilih satu untuk kita analisa secara lengkap ya. Sisanya adalah analisa singkat supaya waktunya cukup juga. Oke, selain itu kita cek juga Rekom Bapak Ibu. Rekom ini adalah screening saham menggunakan data end of day ya. Dia end of day, jadi setelah market tutup dia keluar, dia tidak berubah lagi tidak mungkin berubah karena dia sudah tutup marketnya. Kalau alert robot, kalau kita lihat tadi kan ada keluarnya jam berapa keluar, misalnya MTEK dia keluar jam 10, bisa saja dia, atau SSMS keluar jam 10, bisa aja jam 11, 12, jam 3 malah pre-closing dia supply-nya masuk dibanting, bisa, karena dia kan datanya tidak end of day. Oke, kalau kita rekom Bapak Ibu, tanggalnya sudah benar, tanggal 4 Juli. Di sini kita lihat ada ABMM. Nah, ABMM ini tidak ada alertnya. Tapi kalau Bapak Ibu punya atau berminat, tertarik, ya lakukan analisanya. Caranya seperti nanti yang akan saya jelaskan. MTEK, bullish sign. Kemarin ada yang bilang, Pak, saya FOMO, begitu alert MTEK saya beli. Nah, itu dah kita harus paham belajar struktur marketnya. Jadi kalau alert itu kita harus belajar jaga atas, jaga bawah. Sudah ada tutorialnya. NRG juga bullish sign. IMAS ini, Bapak Ibu, ada IMAS, strength returning, ITMG kemarin dia letakkan volume, Java, ada alert NSP, confirm strength dia.
PTPP, bearish. Wajar saya koreksi dulu ya, sudah naik. Harus koreksi supaya kita bisa dapat buy on weakness. Tin ada buy, lalu kita lihat di sini ada beberapa saham, Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Ada mana nih ya? Kemarin-kemarin ada keluar tebik. MTMH lumayan nih, Gulfing. SMGR bearish ya, Bapak Ibu sudah naik, harus bearish dulu karena yang kita tunggu ada retracement. Sama seperti BBRI, ya walaupun dia ada alert, itu naikkan stop loss. Yang kita tunggu adalah kalau mau masuk, jangan masuk sekarang. Itu FOMO, tunggu saja dia koreksi. Itulah kalau paham struktur market. Cepin, MTEK, dan Harta. MTEK ada di sini, nanti ada alert juga. BTPS akhirnya ada sinyal buy di PWS, Bapak Ibu. Cepin, MTEK, Harta, dan METSI ada sinyal buy juga. Oke, nanti kita bahas MTEK ya, yang secara lengkap. Ya, Bapak Ibu secara lengkap. Tapi untuk saham lainnya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri karena tujuan di sini akan edukasi ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lakukan dengan cara yang sama, belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Panen Live ini Golden Cross nih. Oke, kita breakout upper down Cian. BBRI ada alert. Oh, ini breakout BRPT kemarin sudah alert. Doit. Nah, ini pasti ada the best time for buying ini. Tins, ya, Tins bisa di wanti-wanti nih Bapak Ibu. Java apakah the best time for buying? Atau bahas Java aja? Supaya bisa buat tutorial VPA JPFA. Oh, dia sudah naik. The best time for buying-nya harusnya di sini ya. Oke. Oke, itu saja Bapak Ibu kita bahas inilah MTEK lah ya, karena kemarin ada yang bilang, "Pak, saya sudah FOMO nih." Nyangkut ya. Jadi kalau dalam trading as bisnis itu rule nomor 1 nanti kita pelajari adalah tidak boleh nyangkut ya gitu. Bagaimana caranya kita bahas dalam kelas. Oke, apalagi setelah itu kita lihat screening SCR Vboom. Nah, ini yang saya suka nih. Kalau dia ada saham yang ledak volume, dia keluar di alert, keluar di screening SCR, rekom keluar di ledakan volume. Nah, dia ada MTEK ya, MTEK ledakan volume, saya suka ya kalau ledakan volume ada HMSP, dia sudah tercampakkan dari Kompas 100, bahkan dia masuk apa ya, ini papan apa ya, ini kasihan banget dia. 735, IMAS ada, Java ada alert, MTDL, SMA. SMA ini ikut MTEK nih sepertinya, Viket Air saya tidak tahu, nanti kita bahas saja lah apa sentimennya. Bapak Ibu, kalau saya belum sempat baca nih, MTEK ada apa dengan MTEK ya. Oke, kita lanjut dengan SCR Extreme. Nah, ini kita cari saham-saham yang sudah ekstrim. Kalau dia berada di fear, berarti saatnya kita buy on weakness. Kalau dia berada di grid, nah ini yang mau profit taking boleh. BBKP, Bang Bukopin nih, Bang Bukopin extreme grid. Apa yang terjadi dia? Apakah naik hari ini? Saya nggak tahu. Jadi kita lihat di sini ada fear ini, Bapak Ibu, karena BBKP saya tahu dia extreme fear ini. Sekarang jadi extreme grid. BRPT extreme grid, saatnya kalau mau profit taking ya bisa DRMA. Saya tunggu buy on weakness nggak dapat nih. Mudah-mudahan mari kita doakan Dharma turun dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf yang sudah punya. Saya punya buy on weakness masih belum dapat. Energi naik terus. Ya sudah extreme grid. Oke, Wika extreme grid. Oke. Saya tadi penasaran dengan apa ya tadi? BBKP ini saya nggak punya. VPA BBKP. Saya tahunya dengar berita bahwa manajer-manajernya kabur. Begitu dari kemarin. Wah, luar biasa ya. Bottom yang benar nih, sampai tidak ada volume. Oke, dia ekstrim. Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjut dengan SCR Panic. Nah, ini kalau di sini adalah base-nya adalah rotasi bintang, star rotation, rotasi saham. Kita mencari saham-saham yang habis panic terlebih dahulu. Caranya cari saja yang alert. Ya, ada nggak sini yang alert tapi masih berada di panic? Ini cari sendiri ya nanti ya. Mana nih nggak ada. Ya, nanti cek sendiri. Ya, cek sendiri supaya waktunya Bapak Ibu ya. Nanti pasti adalah mudah-mudahan itu habis panic terlebih dahulu. Lalu kita cek juga SCR Hope. Ini adalah saham yang berada di zona Hope. Kita berharap dia bergerak ke grid ya nih. BRPT sudah di Hope, PTRO, BRMS di Hope. Oke, silakan Bapak Ibu lanjutkan untuk screening saham lainnya. Bapak Ibu cek aja di list perintahnya /help. Sekarang kita akan mulai pembahasan komposit. Kita mulai dengan Speedo. Daily dulu, Speedo Composite. Bagaimana dengan komposit? Apakah dia sudah masuk ekstrim? Udah ekstrim.
berhati-hati Bapak Ibu. Hati-hati, saya secara teori kalau sudah extreme greed kita patut waspada. Ya, bisa sell on strength. Ini faktanya extreme greed karena terlalu greedy. Kalau secara teori, Bapak Ibu tonton itu terus. Secara teori kalau udah extreme greed maka akan memancing supply masuk. Itu teorinya, kan kadang teori salah juga. Ya, waspada ya. Sekarang kita lihat W star W star. W Speedo Composite. Kita lihat weekly-nya. Jadi sinyalnya adalah waspada aksi supply-nya masuk gitu ya, karena sudah extreme greed. Orang terlalu greed nih orang nih, naik terus tambah turun-turun. Lagi ada banyak gap-nya. Nah, untuk weekly-nya dia masih di zona greed, weekly-nya demand-nya masih lebih kuat ya Bapak Ibu, belum ekstrim. Oke, kita lihat star C0. Jadi catatannya adalah berhati-hati kalau sudah ekstrim. Teorinya nonton aja dulu. Oke, ini rotasi bintang untuk daily Bapak Ibu dengan pusat rotasi adalah komposit di mana kompositnya naik 0,3 sekian ya. Di sini kita lihat industri dia outperform. Basic karena kompositnya naik dia agak jatuh sedikit walaupun ada penguatan. Infra dia berbalik arah melemah. Properti dan non cyclical dia bergerak dari fear. Kalau non cyclical sudah masuk ke panic, properti akan menyusul tampaknya. Energi menguat hari ini ya Bapak Ibu. Trans juga menguat, lalu menguat artinya secara relatif dia menguat terhadap pergerakan komposit. Artinya dia naiknya mungkin lebih dari 0,3. Volumenya juga jauh lebih besar. Finance dia justru fear terhadap pergerakan komposit. Jadi ada yang ngamuk, Pak kok panik finance kok fear? Iya, secara relatif. Tanggalnya sudah benar, gitu saya cek lagi. Oke, sekarang kita bahas VPA Weekly Composite. Bagaimana pergerakan weekly-nya, sehingga daily-nya nanti kita bisa tandai dia sudah ekstrim. Baik, ini kita akan bahas volume price analysis, Bapak Ibu. Apapun terjadi, apapun sentimennya, price discount everything, volume validate. Ya, kita sinyalnya kalau dia weekly dia mengatakan candle ini indikasi penguatan. Oke, benar. Tapi sayang volumenya masih bawah rata-rata. Tidak apa-apa, kita lihat besok masih ada hari Jumat, mudah-mudahan bisa ke atas. Sudah ada sedikit tekanan ya Bapak Ibu. Di atas ini adalah zona supply. Mengapa selain dia ekstrim, kita perlu hati-hati kalau mau sell on strength bisa sebab dia sudah ekstrim di kompositnya, di daily-nya silahkan dengan cara yang sama. Nah, kita udah mau dekat-dekat di atas ya. Kita harusnya kalau memang ada demand zone di sana, maka kita patut waspada. Kita cek dengan VBP Weekly Composite. Oke, teorinya sudah ada ya, bisa dipelajari. Jadi di atas ini sebenarnya nanti di daily akan kelihatan bahwa dia ada supply. Dari mana masuknya? Ini ada supply, dia tekan ke bawah. Ini ada supply, dia tekan ke bawah. Ini ada supply, tekan bawah. Ini ada supply, tekan ke bawah. Jadi mulai di sini nih, candle ini untuk supply terdekat, dia berasal dari belakangnya juga. Jadi itu di weekly ya, dia sudah mulai masuk zone-nya. Zone-nya ada di sini. Di daily lebih jelas. Kita lihat VPA dulu, VPA Composite. Setelah itu baru kita lihat VBP-nya. Jadi kalau pembahasan composite, kita lihat time frame lebih besar, VPA, VBP, untuk supply and demand baru kita lihat. Nah, untuk daily, dia tidak ada sinyal, volumenya besar ya, jadi ini bisa naik terus, kita lihat ada bantingan sedikit, ada gap. Nah, gap ini biasanya akan tutup nih, cuman kita nggak tahu. Kalau lihat pola begini, ini kan low ya, Bapak Ibu, ini adalah low, ini sekarang high. Yang dia butuhkan adalah suatu pattern yang disebut dengan high terhadap low. Ini disebut dengan retracement sampai dia ketemu demand zone. Apakah dia nutup gap, bisa sampai bawah sini? Ya kita nggak tahu. Ya karena belum kejadian, maka saya tidak tahu. Nah dia baru naik ke atas supaya pattern ada low, high, low, high. Sampai mana biasanya orang melihat zona supply and demand atau bisa pakai secara umum pakai Fibo ya, Fibo retracement. Tarik aja segini, Fibonya kemana ini, Bapak Ibu? Kira-kira di situ kita bisa tunggu buy on weakness. Oke, di atas ini ada sell mother candle. Ini yang menekan ke bawah. Ini yang menekan ke bawah. Jadi dari daily kita lihat ini ada supply zone sell mother candle yang menekan. Di test sekali dia tekan. Nah ini yang masih ada berasal dari sebelah sana supply-nya. Untuk lebih jelas kita lihat pakai VBP Composite.
kalau lihat-lihat dia ada supply zone dan terlebih lagi ditekan oleh sudah ada sinyal ekstrim. Nah, dari mana? Kok katanya tadi ada supply zone. Nah, ini dia. Ini disebut dengan supply zone. Supply ya. Datang dari mana? Sebelah sana. Jadi supply inilah yang coba ditembus, tidak berhasil, dia tekan ke bawah. Ini ada gap. Ini indikasi kalau dia sudah ekstrim, lalu bertepatan dengan zona supply, kemungkinan secara teori dia akan tekan ke bawah karena sudah ekstrim. Orang-orang sudah merasa, oh ini sudah terlalu ekstrim, orang terlalu greedy ya, FOMO segala macam, dimakanlah. Sama seperti di sini, saya buy on weakness ya, mulai buy on weakness ketika dia sudah ekstrim. Nah, sekarang sudah ekstrim greed. Nah, teorinya tonton dulu lah Bapak Ibu. Nanti saya pasang di sini ya. Atau di akhir video juga bisa nanti. Nah, dia turun ke bawah, ini kesempatan kita untuk buy on weakness. Nah, saya kebetulan memang beberapa saham saya profitnya besar. Oke, kebetulan ya. Nah, tapi masih ada cash ya, karena tidak mau juga pas dia naik tinggi saya kejar. Saya tunggu aja retracement. Nah, ini ada posisi gap. Gap ini biasanya secara teori tutup, Bapak. Ini ada gap tutup, lalu di mana lagi ya? Ini ada gap tutup, lalu ini ada gap ditutup, ini ada gap ditutup gitu loh. Ini ada gap ditutup, ini ada gap ditutup. Jadi secara teori. Nah, sekarang itu bisa jadi target untuk tapi apakah bisa ke bawah lagi? Bisa. Tunggu sampai demand zone-nya. Demand zone di mana? Di sini. Ini demand zone-nya. Ini dia, ya. Demand. Jadi bisa turun dalam atau nutup gap dulu langsung naik. Atau di sini sampai sini dia bisa, ya. Sampai di sini juga demand zone, dia retrace ke sini, dia naik lagi ke atas. Bisa. Kita nggak tahu sampai mana ya. Yang tahu hanya Tuhan dan bandarnya. Oke, itu untuk sekaligus menjelaskan speedometer yang sudah ekstrim. Nah, sekarang kita akan mulai pembahasan saham. Kita cek dulu alertnya. Untuk alert hari ini, kita lihat dulu portfolio volatility map. Ini kita lihat saham yang alert ini, volatilitas dan mereka ini seperti apa. Kita ketik saja, pertama MTEK, lalu SSMS, lalu JPFA, dan terakhir BBRI. Oke. Nah, oke, Bapak Ibu, ini adalah namanya adalah volatility map. Jadi saham ini mengukur volatilitasnya, atau kalau di tutorialnya, kalau Bapak Ibu nonton, itu adalah distribusi normalnya, dan ini adalah daily average return ya, bukan kumulatif tapi daily. MTEK paling bottoming, dia juga paling volatil, jadi Bapak Ibu bisa nonton teorinya. Jadi kelihatannya memang dia lebih besar simpang rasionya, dan kebetulan dia selama 1 tahun dia turun terus nih paling bottoming. Mungkin dia sudah bottoming, saatnya dia naik. Jadi kalau beli di sini kita bottoming ya. Java sudah positif relatif terhadap komposit, returnnya. BBRI ini baru mulai naik, dia dalam 12 bulan returnnya kalah oleh komposit. Kita lalu lihat portfolio correlation map. Ini untuk melihat bagaimana sih korelasi saham-saham yang alert Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa masukkan saham-saham yang ada di porto Bapak Ibu, melihat korelasinya. Tujuannya apa? Untuk melihat kalau saham-saham yang berkorelasi tinggi semua itu berarti kurang baik. Karena kalau dia lagi turun itu merah semuanya, itu yang wajib dikurangi ya. Oke, kalau punya BBRI Bapak Ibu masih boleh masuk SSMS dan masih boleh beli MTEK ya. Saya sudah punya BBRI, rencana kalau MTEK bagus saya akan masuk ke MTEK. Oke, sekarang kita lihat Bapak Ibu di sini kalau punya MTEK boleh juga masuk Java gitu ya. Oke. Gitu, seperti itulah atur-aturannya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk pembahasan sahamnya. Tadi saya bilang kita akan masuk ke bahas MTEK ya. Kenapa nggak bahas BBRI? Saya sudah punya. Yang dilakukan nggak usah macam-macam. BBRI biar aja lihat profit run dengan trailing stop loss-nya dijaga. Nanti kita bahas ya. Sekarang kita akan lihat MTEK. Kita yang langkah pertama, kalau Bapak Ibu dalam pembahasan saham, Bapak Ibu ketik saja /alert EMTK, nama sahamnya. Nah, ini kita akan mengecek apakah fresh atau tidak. MTEK dia itu terakhir tanggal 20 Juni sebelum hari ini. Artinya sebenarnya dalam sebulan terakhir dia sudah ada untuk buy ini ya. Udah kasih tahu. Mungkin ada yang buy-nya di pucuk gitu. Ada yang buy
tidak langsung buy, tapi tunggu buy on weakness setelah dia baca wake up structure atau price volume analysis. Nah, tapi nggak apa-apa lah, ini berarti alertnya sudah ada beberapa kali dan sekarang muncul lagi ya. Oke, kita akan bahas nanti. Berikutnya kita akan, setelah kita cek alertnya, kita ngecek ini fresh atau tidak, kita cek dengan Speedo. Speedo MTech. Nah, untuk Speedo MTech, dia belum ekstrim, oke? Beda dengan composite. Composite-nya ekstrim biarkan saja. Sekarang MTech-nya malah grid, artinya saat ini demand-nya lebih besar daripada supply. Oke, masih bisa dorong naik terus. Sekarang kita lihat dengan weekly-nya. W Speedo MTech. Sama dengan rotasi bintang, tinggal tambah aja. Start jadi W star, Speedo menjadi W Speedo. Nah, ini kalau time frame-nya weekly. Kalau untuk weekly, dia berada di neutral, artinya supply-nya sama dengan demand sama kuat. Artinya daily-nya sudah great, weekly-nya ketinggalan. Dia akan nyusul biasanya. Sekarang kita lihat dengan rotasi bintang. Perintahnya adalah /star MTech. Ini adalah rotasi bintang untuk daily. Dengan pusat rotasi adalah composite. Kita ingat composite-nya naik 0,3 kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi. Nah, ini dia sebenarnya sudah sempat kencang, lalu dia koreksi dulu. Nah, ini mulai lari kencang. Lihat Bapak Ibu, jarak antar bintangnya terjadi akselerasi memanjang dengan pergerakan relatif terhadap komposit. Artinya kompositnya positif, dia juga lebih kuat berarti MTech ini. Sekarang sudah masuk ke zona grid ya, dia sudah ada di zona grid. Itu. Sekarang kita lihat kalau jangka panjang seperti apa. Kita lihat VPA W star EMTK. Tekno kita lihat. MTech sebenarnya kalau di weekly-nya dia malah sudah masuk zona grid ya, relatif terhadap composite. Berarti dia main-main di atas nih outperformnya. Oke, siklusnya begitulah. Dia bergerak di zona grid ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita ganti star. Kalau pusat rotasinya jangan composite. Untuk data daily dulu star S MTech. Nah, ini kalau kita ganti nih, kalau pusat rotasinya adalah salah. Star S, kodenya ini ya Bapak Ibu, sektor nomor 10, Tekno ya, Star S10. Star S10 adalah Tekno, kita lihat, pusat rotasinya kita ganti, adalah Tekno. Nah, di sini, ini Goto, kalau Tekno malah dia habis panik terbitlah hope, ini mau masuk. Tapi kalau pusat rotasinya Tekno ya, MTech terjadi akselerasi syarat dengan pusat rotasi adalah Tekno relatif terhadap pergerakan sektor Tekno, dia bergerak menguat. MTech terjadi akselerasi di zona grid. Oke, ya itulah ya. Jadi kalau dibandingkan dengan sektor Tekno, dia sudah masuk grid. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan price volume. Kita mulai dengan VPA monthly MTech. Nah, ingat selalu mulai dengan time frame besar. Kenapa? Fund manager besar ya, institusi keuangan besar nggak pernah mereka mainnya dengan 5 menit. Selalu mereka lihat strukturnya di time frame besar dulu ya. Atau kalau dia mau masuk Indonesia dia lihat dulu lah IHSG-nya. MTech ini Bapak Ibu, struktur Wyckoff-nya sudah terbentuk ya. Jadi nanti mungkin ini bisa dijadikan studi kasus untuk time frame besar, workshop volume price analysis. Ini adalah fase akumulasi, ini marking up, ini adalah distribusi. Berapa lama nih? Setahun ya distribusinya, lalu dia adalah marking down, dia sudah bottoming. Dia mengambil bottom di sini malah tahun 2013. Malah lebih bottom lagi. Ya, berdasarkan data, di sini baru kita punya pola-pola volumenya. Oke, untuk monthly-nya, volumenya tentu belum valid ya, masih tanggal-tanggal 7 ini. Ini tanggal 4 bulan 7. Oke, kita pindah ke weekly, VPA, strukturnya seperti itu ya, kita tahu. Sekarang kita lihat VPA weekly untuk MTech. Nah, untuk MTech weekly-nya, kalau kita nggak lihat monthly-nya pasti bingung nih. Ini dia downtrend terus ya. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu, dia sempat ada gap. Tapi sebelum turun lagi lebih dalam, dia tutup dulu gap ini supaya tidak ada hutangnya di weekly-nya. Jadi sudah selesai hutangnya, sekarang dia turun high low high 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 low bentuk pattern. Lalu di sini dia sudah bottoming. Ada bottoming ya Bapak Ibu. Dia punya stop loss di 350.
Jadi apapun faktanya 350 ini adalah bottoming. Kalau begitu stop loss-nya adalah 346 346 ya. Jadi kalau dalam trading as bisnis jangan pernah trading tanpa stop loss. Kalau Bapak Ibu trading tanpa stop loss sudah dipastikan tidak punya trading plan. Ya, karena exit plan itu adalah bagian dari trading plan. Oke, weekly-nya dia sinyalnya day move indicate strength, ada penguatan, indikasi penguatan, tapi volumenya masih di bawah rata-rata. Tidak apa-apa lah, masih ada besok. Nah, ini menariknya Bapak Ibu di sini sudah naik dan juga tampaknya sudah double bottom juga di sini. Oke, itu lalu kita turun ke daily VPA MTech. Kemarin alertnya di bulan 6 juga ada. Berarti alert di sini ada ya. Di sini juga ada lagi. Di sini juga di mana adanya? Katanya di sini mungkin. Alertnya kapan ya? Kita cek. Alert. Ada yang curhat dia nyangkut di atas alert EMTK. Alert EMTK. Dia katanya FOMO. Mungkin Bapak yang kemarin curhat boleh cerita. Tanggal 5, tanggal 6, bulan 5, 6, 16. Kita lihat di sini. Mei, mungkin di sini ya. Mungkin di sini atau di sini atau di sini. Nah, ini tinggi lah. Kita tunggulah dia turun ke bawah. Karena kan di sini disebut dengan marking down, selling climax, auto reaction, mungkin secondary test. Dia naik ke atas, tes lagi bawah untuk naik. Ini mungkin time frame weekly-nya menjadi secondary test di time frame weekly ya. Artinya nanti dia kalau break di sini maka dia akan menjadi the best time for buying. Apakah bisa catur? Bisa. Jadi Bapak Ibu besok kalau mau buy on weakness ya ditunggu aja di sini ke bawah lagi. Dia mungkin karena dia baru membentuk pattern di sini ya. Ini adalah low, itu yang kita tunggu. Low-nya sudah terbentuk, nggak usah dibantah, ini udah benar low. Saat ini menjadi high, yang kita tunggu adalah mudah-mudahan dia turun dulu membentuk high terhadap low, baru dia naik, break ini sekalian juga boleh untuk higher high. Nah, pas dia turun itu kita buy on weakness. Tapi kan kadang tidak ada jaminan dia turun, dia langsung naik tinggi, maka kita harus jaga atas. Tutorial untuk jaga atasnya sudah saya buatkan ya. Atau nanti di kelas bisa dibahas. Effort to rise, bullish sign, volumenya sangat besar. Oke, checklist, white, checklist. Ini dari volume price analysis bagus dan tren untuk 5 hari ke belakang dia sudah up ya. Nah, ini volumenya meledak. Lihat, bam, pasti ada sesuatu ini ya, Bapak Ibu, karena meledak begini pasti ada sesuatu dan lebih tinggi juga dari kemarin. Vol-nya tentu lebih bagus. Kita lihat VP, Vol, MTK. Salah. Vol, MTK. Nggak ada SMTK, nggak ada. Oke. Ini dia break yang garis ini Bapak Ibu. Kalau break ini berarti stop loss-nya tadi benar ya di 346, 350 ini. Jadi kalau mau mainnya di situ saja lah karena dia double bottom. Kalau dia pun kasih turun, kita jaga buy on di sini ya. Ya, mudah-mudahan dia kasih koreksi. Kalau enggak, Bapak Ibu jaga atas. Mungkin lotnya diatur ya, jangan langsung full power. Nanti kalau dia turun kita panik curhat lagi. Oke ya, Bapak Ibu, itu untuk ini kita lihat untuk vol-nya kita lihat sekarang chart VBP. VBP untuk mengecek di manakah zona supply dan zona demand. Weekly dulu. Ada yang tanya, Pak, kok rumit banget ya? Kok banyak banget ini dicek? Iya, karena memang bukan rumit. Karena cari duit itu susah. Market ini bukan punya nenek kita juga. Baik, sekarang kita lihat ini di atas ini ada supply. Ini jelas sekali di atas ini ada supply, ya. Ini ada supply zone, ini ada supply, di atas ini juga ada supply karena dia lebih tinggi dari penutupan. Ini juga malah ada supply. Untuk jangka pendek Bapak Ibu, kalau kena di sini jual 50%. Untuk trading plan ini chart weekly ya. Ya, inilah jual di sini ya. Nanti kita cek. Pokoknya ini ada supply. Kita cari sell mother candle ini untuk membuat trading plan. Kalau mau fast trade ya mungkin ini juga dipakai. Tapi takut reward ratio nggak dapat. Kita lihat sekarang VBP, EMTK. Tadi sekitar 500-500an ya. Di situ ada demand zone. 500an di mana? Oh, malah di sini ya.
Jadi untuk di sini mulai, ini yang kita ambil untuk kependekan ya, nggak bisa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak dapat harga diskon bawah, risk rewardnya kekecilan. Oke, kita lihat aja di atasnya, kita bisa ambil ini, mudah-mudahan bisa eh, rewardnya bisa 2 kali risk atau di sini ya. Bisa di sini, kita hitung dulu, atau di sini. 500, hampir 600-an lah. Ini Bapak Ibu, ini ada sell mother candle. Di sini kalau dia naik ke atas bisa jual 50% lah. Agresif, konservatifnya di 660. Jadi kalau yang agresif di sini, konservatif di bawah. Kok saya sih konservatif, biar aja lah apa-apa. Karena tadi kan dia turunnya sudah dalam ya. Kita lihat dengan wave. Wave apakah sudah valid Elliott wave-nya, wave EMTK dengan volume. Jadi Elliott wave itu benar ya, kata David West, thinking in the wave. Kalau di saham itu pasti saham itu bergerak dengan wave. Tapi dia valid nggak volumenya? Nah itu David West menciptakan namanya wave volume. Ini dia. Nah ini dia Bapak Ibu. Kita lihat ini besar, rendah. Nah ini dalam perjalanan Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia tidak membentuk new low, dan ini mungkin dalam perjalanan lah masih bisa bergerak lagi. Mungkin sudah terjadi perubahan wave-nya. Ya. Kecuali tadi ini bentuk low, merah ini lebih tinggi dari ini. Wah, itu baru batal ya. Hari ini dia hajar kanan 133 miliar lotnya. Atau itu mungkin lot. Sekarang kita akan cek dengan DOM-nya. DOM EMTK. DOM artinya dominasi rasio asing versus lokal. DOM EMTK. Oke, ini untuk data reguler nih, setahu saya ya Bapak Ibu. Untuk hari ini asingnya hanya 66,5% dibandingkan dibandingkan dengan rasio transaksi di pasar reguler. Jadi asingnya hanya 6,5, lokalnya besar ya. Begitu juga berikut-berikutnya. Sekarang kita mau lihat bagaimana foreign flow-nya dengan perintah chart PIF ya, PIF EMTK. Oke, berikut ini adalah chart untuk foreign flow saham MTK Elang Mahkota Teknologi, Bapak Ibu, induknya SCTV ya, SCMA ya. Oke, kita lihat mungkin ada korelasinya saat asingnya keluar, sahamnya turun, asingnya keluar, sahamnya turun. Di sini dia turun duluan, baru kemudian sahamnya menyusul. Kalau kita lihat hari ini ya Bapak Ibu, asing di MTEK ini keluar ya, dia malah net sell 2,65 miliar. Tapi kan kita tahu asingnya tidak dominan, hanya berapa persen tadi. Dalam 5 hari dikumulasikan masih akumulasi 0,4 miliar, kecil saja ya. Berarti hari ini malah keluar. Dalam 20 hari asingnya di netkan dia 0,01, kecil sekali. Dalam 60 hari ada 61 miliar, tampaknya memang kemarin-kemarin asingnya keluar terus. Lalu dalam 100 hari asingnya net sell 55, mengecil lah. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk foreign flow. Kalau kita lihat memang masih fluktuatif lah. Selain asingnya juga tidak dominan. Oke, berikutnya kita lihat dengan tren. Tren EMTK. Q1 laporan keuangannya rasio-rasio seperti ini, EPS growth-nya malah nggak ada, yang nggak tahu saya ini datanya dari provider, maka ini nggak bisa kita lihat. Oke, dia bottoming Bapak Ibu, selling climax ini bottoming, disebut dengan double bottom. Mudah-mudahan dia bottoming. Akhirnya kalaupun ada turun lagi, dia tidak lebih dalam. Ini menjadi low, ini menjadi high. Dia turun ke bawah, kesempatan kita buy pas retracement buy on weakness, mudah-mudahan ke atas. Jadi masih ada kesempatan, mudah-mudahan ya dikasih. Kalau dia naik lagi ke atas, siklus ini udah selesai, ya udahlah. Ya yang paling pas adalah jaga atas. Ya, soalnya nanti takutnya naik tinggi, kita FOMO ngejar, pas udah di atas dia turun pula. Kayak gitu. Jadi tunggu aja retest. Kalau tadi kemarin ada alert di sini dia turun, kita buy on weakness kan dapat harga nih sebentar ya. Cuman waktu itu mungkin salah entry kado, atau money manajemennya tidak, lot size-nya nggak baik. Kita lihat PWS, MTEK. PWS ini pakai Heikinesi candle chart ya. Oke. Di chart PWS ada buy, juga ada trade.
Ya, trennya masih down memang. Buy-nya ada 2, lalu kita lihat volumenya tinggi, spread-nya di atas rata-rata, close-nya sangat tinggi, dan yang penting dia sudah terjadi akumulasi. Yang lebih penting lagi bahwa dia sudah terbentuk flowernya nih, short flower support udah cukup kuat saya rasa, dan udah ada sinyal buy. Kalaupun dia turun ke bawah, itu adalah kesempatan kita. Jadi kesempatannya belinya kemarin pas di sini nih. Nah, di sini kita beli, tapi dia baru keluar alert lagi, ada sinyal juga. Pas dia turun, ini harus jaga atas, takutnya dia naik ke atas lebih tinggi. Ya, ini buying pressure-nya juga tinggi dari candlenya. Di saat ini juga sudah kuat ya, Bapak Ibu. Dia buying power-nya 0,66. Sudah hijau. Oke, itu analisa lengkap Bapak Ibu untuk MTech. Bapak Ibu silahkan dipelajari. Sambil tadi tuh sambil mendengarkan harusnya Bapak Ibu sambil ngetik, kalau kecepatan di pause juga bisa. Oke, sekarang kita lanjut dengan SSMS, alert SSMS. Ini kayaknya sudah keluar ya. Tadi data. Alertnya tanggal 1 ya. Artinya ini ada alert kedua. Saya nggak tahu udah sempat koreksi. Kalau nggak kita tunggu retracement ini. Jadi kalau sudah ekstrim kompositnya siap-siap dengan sentimen negatif ya. Ada aja gitu. Kita lihat dengan Speedo. Ini analisa singkat, hanya beberapa aja. Kalau Bapak Ibu punya SSMS, analisa seperti saya analisa MTech tadi. Flow-nya diikutin juga, nggak apa-apa. SSMS berada di zona greed, artinya demand lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star SSMS, rotasi bintang. SSMS secara relatif terhadap pergerakan komposit, dia berada di zona grid. Lihat jarak antar bintangnya juga menjauh, artinya terjadi akselerasi cukup signifikan nih sebenarnya. Kalau dari rotasi bintang ya Bapak Ibu, kita lihat. Kita lihat lagi dengan Speedo sudah langsung saja ya, VPA, SSMS. Bapak Ibu silakan cek weekly-nya, juga nanti chart-chartnya yang tadi VBP, weekly, itu Bapak Ibu cek. Oke, kalau kita lihat dia alertnya sudah tanggal berapa kemarin di sini ya, dan ini sudah hijau juga. Oke ya, kita lihat dulu baca sinyalnya demo indicate strength, volumenya di atas rata-rata, good. Spread-nya di atas rata, tapi close-nya mid, artinya ada supply masuk. Karena di sebelah sini mungkin ada supply. Bapak Ibu silahkan lihat struktur weekly-nya. Kalau main di daily kan tingginya di sini, ya bisa jual di situ. Tapi dia ini gini, ini low-nya, ini high-nya, ini high low, ini higher high. Jadi pattern-nya sudah terbentuk Bapak Ibu, higher high ya, higher high. Jadi pattern-nya sudah terbentuk. Ini malah 2 kali, high low higher high, high low higher high ya. Jadi kalaupun dia turun untuk mengetes ini, dia akan melanjutkan pattern. Lihat weekly-nya ya Bapak Ibu ya. Kalau saya ini ambil lagi weekly nanti waktunya nggak cukup. Oke, kita cek foreign flow. Foreign flow asingnya seperti apa perilakunya? Oke, ini adalah foreign flow untuk SSMS, sawit sumber mas sarana. Bapak Ibu bisa lihat di sini, daerah sini adalah asingnya net sell ya. Ini merah-merah besar, lalu sempat naik ada akumulasi. Jadi kalau lihat masih bergerak bolak-balik, tetapi kita kalau lihat netnya, net foreignnya untuk hari ini dia masuk 1 miliar saja hari ini. Dalam 5 hari ada 5 miliar. Dalam 20 hari ada tetap 5 miliar. Mungkin ada sell-nya dalam 20 hari ini saling mengisi dia. Kadang keluar, kadang masuk. Tapi di netkan dalam 60 hari ada 5,6 miliar. Dalam 60 hari 4 dia turun. Berarti ada supply atau asingnya jualan dalam 60 hari di netkan. Dalam 100 hari juga 5, jadi mulai dari 5 hari yang lalu sampai ke harus 100 hari yang lalu, asingnya kita lihat kadang dia masuk, kadang keluar, masuk keluar, belum terlalu signifikan ya. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk foreign flow dari SSMS. Kita cek saham berikutnya Java ya, kalau nggak salah. Oke, Java. Alert JPF. Biasanya kalau Java keluar, Cepin juga keluar nih. Java mungkin besok. Alert Java ini tanggal 6/19. Oke lah ya Bapak Ibu. Kurang dari 1 bulan dia keluar lagi alertnya. Mungkin melanjutkan atau kita baca dulu. Dengan Speedo JPFA. Jadi tidak lama-lama amat lah.
Java masih berada di zona grid, artinya saat ini demand-nya lebih besar daripada supply, maka dia berada di zona grid. Kita lihat dengan star JPFA, rotasi bintang Java. Oke, ini adalah rotasi bintang untuk Java bergerak secara relatif. Sektornya masuk ke panic akhirnya ya. Tapi secara relatif Java-nya ini mulai ada penguatan Bapak Ibu. Dia sempat jatuh melemah berapa hari, lalu hari ini ada penguatan. Belum signifikan sih, tapi cukuplah untuk menahan kejatuhan. Oke, terjadi deselerasi artinya itu, mulai berbelok. Silakan cek weekly-nya ya. Sekarang kita lihat VPA JPFA atau bandingkan dengan Cepin lah. Oh, sudah naik tinggi dia. Kalau alert ya, alert itu kalau tergantung zona wyckoff-nya. Kalau alert berada di fase akumulasi, maka itu saat kita buy. Tapi kalau sudah buy, nanti dia naik seperti ini, ada alert lagi, alert keberapa? Ya, ini kan alert keberapa? Karena dia kan kalau kita lihat mulai Februari bottoming-nya. Nah, di Februari tadi alertnya di sini, dia fresh ya. Jadi memang harusnya belinya di sini. Sekarang sudah naik tinggi. Apa gunanya kalau udah naik tinggi? Jangan beli sekarang. Belinya pas fresh. Maka selalu saya ngecek. Dan dia alertnya kurang dari sebulan. Nah, kalau udah gini, Bapak Ibu, naikkan stop loss-nya. Sebelumnya stop loss-nya di sini, sekarang sudah bisa sini ya. Kalau mau agresif, konservatif ya harusnya di sini ya. Nah, ini mainnya di jangka panjang saya rasa. Volumenya meledaknya sangat kuat ini Bapak Ibu. Cek evol-nya lah ya. Evol Java. Bisa jadi dia mainnya di weekly. Kelihatan nggak? Ya, dia break. Stop loss-nya bisa di sini. Ini untuk yang agresif, ini di break. Ya, ini untuk yang agresif, konservatif di sini karena ini sekaligus di break. Oke, mungkin dia main di weekly pakai Volway Java. Bagaimana kalau dia pakai weekly? Nggak kelihatan tekan volume, jadi tetap di bawah sini ya. Oke. Stop loss-nya dinaikkan lah. Kalau pakai wave JPFA. Ini kalau mau trailing wave tiap hari, Bapak Ibu bisa pakai ini. Jadi di sini tuh ada yang agresif ya, 1431 itu Bapak Ibu bisa jadikan trailing. Dia 2 tick di bawahnya. Bulatin dulu 1430 kurangin 2 tick, berarti stop loss-nya ada di 14 berapa? 1420. 1420 ya Bapak Ibu. Tapi ya ini kalau untuk yang agresif. Bisa pakai weekly-nya juga. Oke, sekarang kita pakai PIF ya. Terserah Bapak Ibu, yang penting stop loss-nya jangan sampai nggak dipasang. PIF JPFA. Nanti di dalam kelas akan dibahas detail yang begituan. Wow, luar biasa untuk Java ya Bapak Ibu, foreign flow-nya. Lihat ini chart foreign flow untuk Java. Langsung saja ya, mulai bottoming April, Mei, yang saya katakan fresh alertnya dia naik terus. Ya, jadi memang belinya harusnya di Mei ya, atau akhir April ini ada alert. Kalau kita lihat hari ini asingnya masuk 6,95 miliar dan 5 hari masuk tambah besar menjadi 8,74 miliar. Dalam 20 hari tambah besar dia 69,2 miliar. Dalam 60 hari tambah besar lagi 225 miliar dalam 100 hari. Oke, ada koreksi sedikit karena kita bisa lihat oke, dia ada ini ya, ada sell di sini. Oke, paling nggak dalam 60 hari atau 3 bulan trading asingnya membesar. Kita lihat sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Iya, membesar. Itulah Bapak Ibu, kalau dia naik terus ya kita ikutin sajalah ini. Oke, terakhir BBRI. BBRI saya belinya dengan Speedo dengan ini ya. Kita cek di sini. Ada nggak ya? Oke. Kita masuk dulu. Jadi supaya Bapak Ibu bilang ini BBRI kan untuk apa Pak? Sudah naik tinggi, boleh nggak beli? Nah, tonton dulu di sini ya, sudah ada saya buat. Mana ya? Sebentar ya, saya post dulu. Jadi Bapak Ibu masuk ke Telegram channelnya. Di sini ada tutorial atau screening saham Extreme Fear. Belinya saat di sini pada tanggal 26 April saya beli, mulai masuk. Dia turun lagi, turun beli terus lah. Dia sudah Extreme Fear. Kalau sekarang kompositnya Extreme Greed. Nah, sekarang ada alert. Artinya apa gunanya? Untuk saya
trailing naikin stop loss. Untuk siapapun yang pegang BBRI untuk naikkan stop loss karena sudah tetap ada alertnya, berarti dia tetap menguat. Cuman nanti kita bahas apakah dia akan koreksi. Kita cek dulu alert BBRI. Ya, saya belinya ketika panik-paniknya di bulan April, tetapi akhir April, tapi di bulan Juni ini sudah ada alert fresh. Harusnya belinya di sini paling enggak ya. Nah, sekarang sudah naik lagi dia bulan tanggal 4. Kita lihat tanggal 6/21. Kita lihat dengan speedonya, speedo BBRI. Bagaimana speedo BBRI? Dia grid. Dia belum ekstrim, tapi grid walaupun kompositnya sudah ekstrim. Grid artinya demand-nya besar pada supply. Kita lihat dengan star BBRI. Saya punya BBRI, tapi setelah ini maka saya akan lakukan sendiri analisa untuk saya ya. Caranya ya sama seperti tadi. Ya, Bapak Ibu bisa lakukan. BBRI artinya terjadi akselerasi penguatan. Tetap menguat relatif terhadap komposit dia. Nah, harus cek weekly-nya. Oke, ceklah W-star BBRI. Apakah kita bermain di weekly? Harusnya bermain di weekly. Iya, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Ini kita sebut dengan indikasi habis panik terbitlah hope. Karena dia belok-belok ya minggunya ke sini. Jadi seminggu, 2 minggu, 3 minggu mungkin nanti kita jualnya pas window dressing nih bulan Desember ya jualannya, mudah-mudahan Desember dia sudah grid dan orang semua FOMO, kita jualan lah di sini. Mudah-mudahan. Jadi masih panjang perjalanan. Oke, kita lihat dengan VPA. Oke, kalau gitu kita lihat VPA weekly BBRI. Karena rotasi bintangnya saya buka BBRI-nya. Oke. Nah, ini mungkin ada supply sebelah sini ya. Ini low high. Mudah-mudahan. Nah, ini masih bisa naik, baru dia bentuk swing sedikit. Nunggu swingnya ini. Jadi, target jual, kalau saya jual di mana? Kalau saya beli 100 lot, ya, saya jual 50 lotnya di 6450. Sisanya let profit run. Mudah-mudahan. Cuannya besar ya, mudah-mudahan. Masih panjang perjalanan, sabar. Oke, kita lihat VPA, BBRI. Jadi, yang Bapak Ibu sering nonton, ya, sering ikut analisa, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini bagi yang belum punya, boleh sabar Bapak Ibu karena ini ada gap juga ya. Jadi kalaupun nanti BBRI-nya turun, stop loss saya naikkan ke sini. Kalau dia masuk sini, maka saya akan tambah barang saya ya. Jadi stop loss saya ada di sini. Saatnya kemarin kan saya beli 4.100, stop loss masih di bawah ini. Sekarang dia naik, dia break, maka stop loss saya bisa dinaikkan ke sini. Kalau dia turun, saya buy ya. Mudah-mudahan nggak kena stop loss. Mudah-mudahan dia nggak double bottom. Kalau double bottom, ya saya profitnya cuma segini lah. Target jual di atas ini, karena ini banyak gap Bapak Ibu. Nah, itu nanti mau jual cicil dikit nggak apa-apa. Yang penting sudah profit ya. Jadi kan taking profit is not a crime. Yang sedih yang nyangkut nih memang. Beli di atas tapi dia berada di bawah. Baik. Oh, foreign flow. PIF BBRI. Masih ada waktu. Berikut ini adalah foreign flow, chart foreign flow untuk BBRI. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, memang asing dengan BBRI harga sahamnya koreksinya tinggi, begitu asing yang keluar langsung jatuh lah. Nah, sekarang kita lihat di sini hari ini asingnya besar sekali. Tadi kita lihat dia sangat besar, 997. Tapi di sini saya belinya sekitar ini ya. Jadi saya beli mulai di sini saya beli averagingnya di tengah-tengah inilah. Di bawah 4.200 masih 4.100-an. Naik ke atas. Ya, jadi asingnya baru masuk di sini saya sudah masuk di dalam. Karena di sini waktu itu ekstrim. Oke, kalau dia turun saya masih ada cash maka saya akan tambah stop loss saya di sini mudah-mudahan nggak ke bawah. Oke, itu dia Bapak Ibu. Kalau untuk hari ini asingnya masuk besar sekali 997 miliar. Kalau kita akumulasikan dalam 5 hari dia 1,1 triliun ya dalam 5 hari. Dalam 20 hari memang besar sekali. Asingnya sudah keluar 3,17 triliun. Ya, sudah berkurang dengan masuknya 900 miliar hari ini. Dalam 60 hari dia lebih besar lagi 20 triliun, dalam sehari ada 17 triliun. Jadi memang asingnya baru mulai masuk ya Bapak Ibu. Jadi kalau asing terus masuk udah kita ini aja ya ikutin. Mudah-mudahan jangan keluar lagi asingnya di BBRI.
Baik Bapak Ibu, itu saja aftermarket close analysis untuk hari ini. Bapak Ibu silakan akses robotnya, berlatih, tonton tutorialnya. Yang belum subscribe ke channel YouTube silahkan di subscribe dulu. Semoga bermanfaat. Ingat, kalau trading ya wajib pakai stop loss kecuali Bapak Ibu pengen investing. Nah, kalau sejak awal trading konsisten lah sebagai trader ya Bapak Ibu. Jangan niatnya trading karena nyangkut jadi investing. Belajar ilmunya nanti ruwet ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.